Shalom warga kerajaan, selamat bergabung dalam ibadah online service Rock Menara Tanjung Pujian, Makassar. Persiapkan diri Anda untuk beribadah fokus dan tidak terganggu oleh hal apapun. Ikutlah dan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan dan mencatat firman Tuhan yang akan dibagikan. Yakin dan percayalah, melalui setiap ibadah online yang Anda ikuti, hadirat Tuhan ada di sana. Ingat, ibadah online bukan nonton ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Banyak orang berkata kepada saya, Pak, kapan kebaktian, Pak? Kita work from home. Kita menyembah Tuhan from home. Kapan kebaktian? Saudara perhatikan pada hari raya Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini, itu pencurahan Roh Kudus. Hari raya Pentakosta pertama sebetulnya ini Shavuot adalah di Gunung Sinai ketika turunnya firman Tuhan melalui Nabi Musa. Hukum berasal dari Nabi Musa, ya, dan kebenaran, tetapi kasih karunia dan kebenaran melalui Yesus Kristus. Ketika semua orang percaya, apa semua? Tidak. Tercatat yang melihat Yesus naik ke sorga ada 500 orang. Tapi yang di loteng atas Yerusalem cuma 120. Semua orang percaya. Disebutkan di sana orang percaya, ya. Jadi untuk menerima Roh Kudus harus jadi orang percaya. Percaya apa yang dikatakan kitab suci. Bahkan bukan yang dikatakan oleh dokter-dokter teologi yang tidak percaya tentang hal ini. Terserah mereka tidak percaya. Saya sangat percaya sebab saya mengalaminya. Dan saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka berkumpul di mana? Bukan di bait Allah seperti yang diberitakan itu. Tapi di rumah, di sebuah rumah. Tapi kuncinya in one accord. Saudaraku, in one accord itu berbicara tentang harmoni. Berbeda-beda, so lihat ini yang di belakang ini. Ada juga wanita, it's unusual pada zaman itu. Termasuk di sana adalah Maria Ibu Yesus. Dia tidak meninggikan dirinya, dia duduk bersama. Rahasia harmoni adalah menghormati satu dengan yang lain, loving one another. Maka tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras, like a mighty wind. Seperti saudara ke whirlwind, yaitu angin puting beliung. Dan kemudian lidah-lidah api. Perhatikan di sana lidah apinya very individual, ya. Yang di atas Petrus beda dengan yang ada di atas Andreas, di atas Yohanes. Bahkan yang di atas Maria, saudaraku. Apa message-nya kita belajar hari ini? Ketika tiba hari Pentakosta, pembaptis dalam roh bukan pendeta, bukan rasul, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian mereka berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Waktu di Gunung Sinai ada 3.000 orang mati. Tetapi ketika Simon Petrus menyampaikan firman Tuhan dengan urapan yang baru. I shall be anointed with fresh oil, kata King David. Ya, maka saudaraku, tandukku akan meninggi seperti tanduk daripada banteng, saudara. Dia begitu berani dan mereka bersaksi. Jangan lupa pembaptisan dalam Roh Kudus bukan untuk menerima jadi kuasa untuk menyembuhkan ataupun, tetapi lebih daripada itu kuasa untuk menjadi saksi. Saksi itu martus ataupun martir dalam bahasa Latin, siap mati.
menjadi saksi bagi Tuhan. An eyewitness for Jesus. Saya berdoa setiap warga kerajaan mengalami ini. Jadi bersatu, saling mengasihi, harmoni dalam keluargamu. You will be anointed at your very home. Di rumah Anda sendiri. Tidak harus ada 10 hari di gedung gereja, tidak perlu. Tapi di rumah, di dapur. Ya, mungkin saudaraku sedang baru angkat tangan menyembah Tuhan. Tiba-tiba kuasa itu datang. Dan kuasa itu bukan sesuatu. Dialah seseorang. Roh Kudus, sambutlah Roh Kudus. Come Holy Spirit, we need thee more than ever. God bless you warga kerajaan. Be filled with the Holy Spirit. Amen. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini bertepatan dengan hari pencurahan Roh Kudus. Hari di mana Tuhan Yesus memberikan kuasanya kepada setiap kita melalui rohnya yang kudus. Supaya kita boleh menjadi saksi-saksi bagi kerajaannya di muka bumi ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita buka hati buat Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami. Jamahlah penuhi kami Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis,
merasakan kehadiran-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan, dan kami rindu untuk bersorak bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ada sukacita siang hari ini? Terimalah anggur yang baru, karena anggur yang baru Tuhan sudah sediakan dan siap dicurahkan untuk kita semua. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini merupakan hari Pentakosta. Tapi kita akan melihat satu dasar-dasar dari iman pengharapan kita untuk menerima kuasa Roh Kudus di dalam kita. Saudara, kita bisa buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus memberi dasar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi pribadi kami masing-masing. Karena hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dasar itu penting sekali, saudara. Dasar suatu bangunan, kalau dasar atau pondasinya salah, itu harus dibongkar, saudara. Sebab kalau pondasinya salah, diteruskan ke atas-atasnya semua salah. Nah, kebetulan saya orang teknik, saudara, bahwa kalau dasar atau satu pondasinya salah, maka seorang kontraktor atau seorang insinyur harus berani membongkar itu. Ya, saudara, pada waktu saya sebagai pemborong bangunan, satu kali kita sedang memasang pondasi, ternyata semennya palsu, saudara. Waktu disondir, diperiksa dasarnya bahwa mutu kualitas betonnya tidak sesuai dengan hasil sondir yang harus dipasang di situ. Akhirnya harus dibongkar. Nah, saudara, memang membongkar sesuatu pondasi, suatu dasar, itu sangat merugikan sekali. Rugi waktu, rugi materi, rugi semuanya. Tetapi kalau seandainya saya tidak mau rugi, langsung saya teruskan saja bangunan itu, ruginya akan lebih fatal lagi, saudara. Kefatalan terjadi. Makanya dasar iman yang benar ini harus penting. Harus kita mempunyai dasar yang benar. Kalau dasar iman kita salah, gaya hidupnya jadi salah, harapannya jadi salah, tujuan hidupnya jadi salah, saudara. Karena dasar itu penting sekali. Karena dasar daripada iman adalah firman. Kalau dasarnya firman itu harus dibenarkan dulu. Kalau sudah benar pada kedudukannya, pada sesuai dengan rencananya, maka bangunan itu boleh dilanjutkan. Tetapi kalau tidak, harus berani bongkar dasarnya. Nah, pada siang hari ini, saya percaya kita semua siap dibongkar kalau pondasi dasar iman kita salah. Nah, dasar iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, dasar iman dan harapan kita. Nah, penting sekali. Dasar dan harapan kita. Harapan kita, dasar percaya kita kepada Tuhan. Dasar harapannya apa tuh? Karena dasar harapannya salah, maka yang diharapkan salah, saudara. Nah, contoh, dasar harapan kita bahwa kita punya iman untuk kemakmuran kita. Supaya aku, mau-mauku, supaya aku jadi orang kaya, supaya aku diberkati. Tidak salah diberkati Tuhan. Tetapi kalau menjadi dasar iman kita adalah pengharapan kita menjadi orang kaya, maka kalau kita tidak jadi orang kaya, maka kita akan kecewa. Menganggap dasar iman kita tidak kokoh, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan pengharapan menjadi kaya.
Tuhan tidak mengharapkan dasar-dasar pengharapan di dalam dunia yang sementara. Dia muncul sangat sederhana. Dia anak seorang tukang kayu. Dia bekerja sebagai tukang kayu, saudara. Mungkin tukang mebel, saudara. Tapi tukang mebel zaman sekarang bisa jadi presiden, saudara. Contohnya Jokowi, saudara. Dia tukang kayu, tapi bisa jadi presiden. Nah, Yesus tukang kayu, sederhana. Bukan lahir dari konglomerat. Bukan dari keturunan sesuatu orang-orang kaya. Makanya orang Farisi ketika melihat Kristus, dia memandang rendah. Karena orang Farisi punya konsep bahwa mengikut Tuhan itu harus kaya. Pengharapan dasar orang Farisi harus kaya. Harus. Jadi kalau tidak kaya, tidak rohani. Kalau orang tidak kaya, orang miskin, orang sederhana, oh itu orang dikutuk Tuhan. Nah, konsep harapannya, dasarnya seperti itu, maka memandang rendah Tuhan Yesus waktu dia tampil. Yesus sendiri orang sangat sederhana. Sampai waktu mau ditagih tukang pajak pun, dia nggak ada uang, saudara. Harus pancing dulu. Di mulut ikan ada uang, harus membayar pajak. Sangat sederhana. Tetapi Yesus tidak pernah kekurangan. Hanya punya anak 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi Tuhan mengubah. Bisa memberi makan 5.000 orang. Laki-laki saja. Tidak termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Saudara yang dikasih Tuhan. Dasar ini penting. Kalau kita punya dasar harapannya adalah hal-hal materi saja. Bukan hal-hal yang rohani. Maka justru itulah yang menjadi kesesatan. Banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, melayani, sudah sukses ya saudara. Secara jasmani jadi kaya. Oh kalau pendeta kaya, oh pendeta yang diurapi. Oh pendeta yang sukses. Oh pendeta yang diberkati. Nah ukuran berkat itu materi saudara. Sehingga kadang-kadang orang kaya mau komitmen dengan gereja yang pendetanya sederhana, mikir lagi, nanti aku jadi miskin. Saya cari pendeta yang kaya saja. Nah, saudara. Dan ending-endingnya, kalau dasar pengharapan imannya kepada kekayaan materi dunia, akhirnya setelah hamba Tuhan itu jadi sukses, mohon maaf, banyak yang jatuh dalam dosa. Jatuh dosa seks, jatuh dosa keuangan, bermacam-macam moral kejatuhan. Karena harapannya, aku melayani, aku berkhotbah, harapannya, imannya, supaya aku diberkati, supaya aku dapat uang, supaya aku dapat berkat. Cari pelayan kemana-mana, supaya banyak berkatnya. Jadi, harapan dasar yang salah seperti ini harus kita rubah. Saudara, kalau kita melakukan sesuatu, harapan kita ditujukan kepada manusia, itu sangat nanti mengecewakan. Nah, yang benar adalah dasarnya adalah gereja di dalam Efesus pasal 1 ayat 22 dikatakan, iman dasar dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi, dasar harapan gereja adalah kepenuhan Kristus. Gereja harus punya harapan kepenuhan Kristus atau kepenuhan Roh Kudus. Makanya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya pada hari Pentakosta. Pada zaman Perjanjian Baru,
Hari Pentakosta mereka kumpul di tembok di Yerusalem, di letong Yerusalem menyembah Tuhan. Tiba-tiba mereka penuh Roh Kudus. Seperti lidah-lidah api turun di atas kepala mereka. Maka mereka penuh dengan roh. Nah, inilah kepenuhan roh yang membuat mereka menjadi berkarya untuk kerajaannya. Setelah Petrus penuh Roh Kudus, satu kali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Kenapa pertobatan di dalam dunia ini? Jiwa-jiwa terlalu susah. Karena apa? Dasar imannya hanya soal jumlah. Hanya soal hitungan. Bukan soal kuasa kebangkitan. Soal Kristus. Nah, sebetulnya hari Pentakosta itu merupakan dasar harapan kita. Gereja mulai memerintah. Kuasa kerajaan surga turun memerintah dalam hidup kita. Makanya di dalam doa Bapa kami diajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kepenuhan Kristus mulai pemerintahan Kristus. Itulah sebabnya GBI Rock representative of Christ Kingdom. Artinya, kita gereja menjadi wakil Kristus. Karena Kristus memenuhi hidup kita. Kita punya pikiran-pikiran Kristus, perasaan-perasaan Kristus, perbuatan-perbuatan Kristus. Orang akan melihat Kristus di dalam kita. Inilah dasar harapan kita. Dasar iman kita kepada Tuhan. Supaya gerejanya menyatakan Kristus Yesus Tuhan. Yang luar biasa itu. Nah, saudara, kenapa hal ini tidak orang nggak mau, saudara, kebanyakan. Nah, saudara, orang memilih materi daripada milih kuasa Roh Kudus. Karena kalau kepenuhan Kristus berarti kita harus bayar harga. Di dalam doa yang diajarkan Kristus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kehendak Kristus yang jadi. Nah, seringkali kita tidak mau kehendak Kristus, kehendakku. Aku membangun gereja supaya aku, kehendakku. Bukan kehendak Kristus, itu akan gagal total dalam tujuan Tuhan. Itu akan menjadi sia-sia. Karena tidak dalam dasar yang benar. Orang yang punya dasar yang benar adalah kepada Kristus Yesus Tuhan. Maka kita bisa menikmati peringatan Pentakosta ini. Mengingat kembali bahwa kita harus penuh Roh Kudus. Penuh Kristus, pikiran Kristus, kehendak Kristus, perbuatan Kristus. Tidak ada dari diri sendiri. Nah, saudara, ingat, manusia ini diciptakan Allah segambar dan serupa Tuhan. Manusia ini makhluk roh yang bersifat kekal sampai selama-lamanya. Roh manusia tidak bisa mati, saudara. Jadi pengharapan kita bukan di dunia ini saja, tetapi pengharapan kita adalah di dunia yang akan datang. Kekekalan bersama Tuhan. Nah, ini penting. Kekekalan bersama Tuhan. Karena itu manusia beda dengan binatang. Binatang, maaf ya, hanya punya tubuh dan jiwa. Jiwanya binatang pun tidak sempurna. Karena binatang tidak punya pikiran. Dia hanya punya insting, saudara. Nah, manusia beda. Manusia diciptakan dari nafas hidup Allah, roh, ya, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Makanya manusia yang bisa berhubungan dengan Allah, roh manusia inilah yang akan bersifat kekal. Tubuh kita yang fana nanti akan diganti dengan tubuh kemuliaan setelah hari kebangkitan. Ya, jadi karena itu manusia semua muncullah agama-agama. Karena manusia sadar hukum Tuhan ada dalam hatinya,
ada kekekalan, ada kehidupan sesudah kematian. Makanya manusia muncullah agama-agama dari A sampai Z untuk mencari penciptanya. Menara Babel dibuat untuk kembali ke surga, mencari Tuhan penciptanya. Nah, ini usaha manusia, tapi usaha manusia gagal. Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk pengampunan dosa, supaya kita yang hidup jangan lagi hidup untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Kebangkitannya adalah untuk menyatakan kemuliaannya kepada kita semuanya. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita makhluk roh, punya tubuh, daging, sehingga kita ini bergumul, saudara. Daging maunya yang enak-enak, roh penurut, tetapi tubuh lemah. Roh tahu kekekalan, jiwa dan tubuh maunya ada yang materi yang kelihatan. Masih butuh materi. Tapi Tuhan berkata gini, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan. Jadi tidak usah khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan memelihara. Saudara, satu kali saya sebagai hamba Tuhan, satu kali, ya sudah, peristiwa ini sudah lama, saya merenung. Karena saya harus memenuhi kebutuhan hidup saya harus antar jemput sekolah, anak-anak sekolah Dian Harapan dulu ya. Saya harus, waktu saya sepertinya terikat demikian. Satu kali saya merenung, Tuhan, dalam hati saya, apakah hidupku hanya bergumul untuk memenuhi kebutuhan hidupku? Jangan sampai aku kehilangan tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, Tuhan bilang, oke, kamu melangkah dengan iman. Lepas itu, antar jemput sekolah. Karena antar jemput sekolah tuh jam 2 harus dijemput pulang, saudara, 2:30. Jadi kalau ada pelayanan Omega, ada jemaat meninggal, jemaat mau didoakan, nggak bisa. Oh, harus jemput sekolah. Waduh, ini sangat bertentangan. Tuhan jadi nomor 2 di dalam hidup saya, saudara. Jadi saya harus lepas, saudara. Dan apa yang terjadi? Ternyata memang, kalau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu ditambahkan. Di masa-masa pandemik sekalipun, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Maaf bicara, justru saya kaget ya, kaget sama tetangga saya. Tetangga saya itu kebetulan orang Nasrani. Nah, ngobrol-ngobrol di depan rumah, lalu ibu ini berkata, Pak Ben, dia tahu kalau saya hamba Tuhan. Pak Ben luar biasa ya, hamba Tuhan. Di masa pandemik kok malah membangun, saudara. Rumahnya kok malah dibangun. Aneh, saudara. Akhirnya saya bilang, oh iya ya, saya baru ngeh, saudara. Kenapa? Karena Tuhan membuat sesuatu yang menunjukkan kuasanya, menunjukkan kemampuannya, pemeliharaannya. Nah, mari kita rubah. Jangan pengharapan kita kepada hal-hal materi. Tapi mulai kepada kekekalan, kepada kepenuhan Kristus, kepada kepenuhan Roh Kudus. Supaya kita gerejanya bisa mengimpartasikan kehidupan Kristus yang nyata dalam kita. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya ingin memberi satu contoh. Karena kita manusia kadang-kadang mau-maunya sendiri. Supaya aku. Saudara masih ingat peristiwa di dalam Injil Lukas, saudara. Injil Lukas itu, begitu dikatakan, Injil Lukas 15, 11-24, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milikku. Ini. Masih ingat? Ini peristiwa tentang anak yang terhilang. Anak yang terhilang. Orang yang terhilang tidak mau mengikuti aturan bapaknya. Oh, kerja sama bapaknya.
harus disiplin, harus kerja, harus ke ladang, harus memelihara. Dia mau bebas. Gua mau bebas. Lalu dia menghadap sama bapaknya. Bapak, berikanlah kami kepada bagian kami. Masing-masing menjadi bagian kami. Lalu ayahnya membagi-bagikannya. Tidak berapa lama kemudian, anak yang bungsu ini menjual aset-aset bagiannya. Semuanya dijual. Lalu dapat uang banyak, pergi ke negeri yang jauh. Untuk menghambur-hamburkan uangnya. Untuk pesta pora, hidup maunya. Aku ingin bebas, 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 bebas. Mau bebas sendiri. Tidak mau terikat dengan Tuhan. Tidak mau diperintah Tuhan. Tidak mau dikuasai. Maunya hidup bebas. Ngapain gua komitmen di satu gereja? Gua mau bebas. Ada muncul persekutuan-persekutuan doa. Ugumene. Gereja tanpa persekutuan tanpa dinaungi gereja. Mau bebas, mau ngatur sendiri, mau ini sendiri. Tidak mau diatur. Tidak mau terikat, saudara. Dan apa jadinya, saudara? Anak bungsu ini mau-maunya sendiri, memuaskan hawa nafsunya sendiri, saudara. Aduh, main pelacur, sampai hartanya habis semua. Nah, orang seringkali kalau masih gagah, masih muda, masih kuat, itu sombong, saudara. Oh, aku bisa, aku bisa. Nah, saudara, diatur Tuhan susah. Mau dipimpin Roh Kudus susah. Oh, punya harapan sendiri, punya masa depan sendiri, punya mau-maunya sendiri. Aku kuat, aku bisa, saudara. Dan saya ngalami juga seperti itu. Tetapi semua gagal. Anak bungsu ini akhirnya jatuh miskin, saudara. Kelaparan, kerja di peternak babi. Nggak dikasih makan. Perutnya udah lapar, nggak tahan. Pengen makan makanan babi saja, nggak ada yang kasih, saudara. Wah, menderita. Lalu, anak yang bungsu ini sadar, saudara. Sadar. Nah, ini pentingnya sadar, saudara. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita los. Mau-maumu sendiri. Mau coba, silakan kamu coba. Setelah kamu coba, kamu akan rasakan dampaknya. Mulai berpikir. Dia berbalik kepada bapaknya, saudara. Mulai sadar kalau dia salah, saudara. Ini ada peristiwa, saudara. Anak seorang tentara di Makassar. Anaknya itu naik-naik pohon. Mamanya teriak-teriak. Papa, anak kita naik di pohon itu nanti kalau jatuh mati. Bagaimana, Papa? Papanya, biar saja. Nah, kebetulan dia dokter tentara, saudara. Nanti papanya yang akan jahit. Papa gitu. Waduh. Papanya datang. Nggak ngomong, nah turun. Pasti nggak mau itu. Karena anak maunya sendiri. Dia nggak mau turun. Papanya langsung pegang itu pohon. Digoyang-goyang pohonnya, saudara. Digoyang-goyang. Anak itu mulai ketakutan. Oh, papa. Mau terus di situ? Enggak, Papa. Saya mau turun. Nah, saudara. Kadang-kadang goncangan yang menyadarkan kita. Supaya kita jangan hidup menurut mau-maunya sendiri. Ikutilah maunya Tuhan. Pengharapan kita. Kita digoncang sekarang ekonomi melalui masalah pandemi ini. Masalah COVID-19 yang belum berakhir. Dan percaya goncangan ini menyadarkan kita. Supaya kita jangan hidup mau-maunya kita sendiri. Anak yang ini akhirnya sadar. Lalu setelah turun di bawah, papanya bilang, kamu masih mau naik lagi, nak? Enggak, Papa. Sudah. Kapok, saudara. Kalau sudah digoncang, itu baru digoncang sama papanya. Kalau digoncang tiba-tiba angin patah itu pohon, bagaimana, saudara? Saudara, mari kita paham di sini. Tuhan
mempedulikan kita. Kadang-kadang Tuhan menggoncang kita dari zona kenyamanan kita. Kita mau hidup enak-enak, digoncang dengan masalah, digoncang dengan peristiwa-peristiwa, digoncang dengan apa saja yang terjadi, digoncang keuangannya. Justru itu menyadarkan kita supaya kita berbalik ke jalan Tuhan. Seperti anak yang bungsu ini. Anak yang bungsu ini berkata kepada bapaknya, "Bapak, aku tidak layak." Waktu bapak dia pulang, dia berkata, "Bapak, aku tidak layak disebut anak bapak. Jadikan aku sebagai anak upahan. Orang upahan saja. Aku tidak layak karena aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga." Kejujuran, pertobatan yang mendatangkan pemulihan, saudara. Jangan salah di masa krisis. Jangan berkata dalam hati, saya ke neraka juga tidak sendiri. Saya ke neraka juga rame-rame. Hati-hati, jangan seperti itu, saudara. Malah ada orang bilang ngomong begini ke saya dulu. Waktu saya sebagai kontraktor, "Benyamin, kita di neraka, Mbak. Senang justru." Senang di neraka? Iya. Coba artis-artis cantik ada di sana semua. Kita bilang, ini menyesatkan, saudara. Maka dari itu, kesesatan terjadi ketika manusia tidak mau komitmen dengan Tuhan. Tidak mau dibimbing. Tidak mau dikuasai Roh Kudus. Tidak mau dipimpin Roh Kudus. Mau-maunya sendiri yang akhirnya mendatangkan celaka. Tetapi syukur kepada Tuhan. Dia bertobat, anak muda ini. Dan dia berkata, "Aku tidak layak. Aku tidak layak." Sesuatu yang baru. Kalau kita berkata, "Aku tidak layak melayani Bapa. Karena aku terlalu banyak kesalahan. Aku banyak dosa. Banyak kekeliruan. Tetapi aku tidak layak. Jadikan aku salah satu hamba upahan saja." Disitulah bapaknya nggak peduli ngomongan begitu. Ambil, berikan pakai jas yang baru, kasih cincin, sepatu yang baru, dibikin pesta. Ada satu sukacita. Saudara, Tuhan pulihkan seseorang yang berkata, "Aku bisa." Justru di saat seperti itulah engkau mengalami ketidakbisaan. Mulai titik keberhasilan dalam pelayanan, dalam hidup adalah mulai berkata, "Aku tidak layak. Aku tidak mampu. Biarlah kemampuan Tuhan." Karena Tuhan yang melayakan. Kalau masih sok-sokan, masih sombong, masih masih mengandalkan kekuatannya sendiri, orang ini pasti akan terus diproses dalam kegagalan. Nah, jadi saudara, kesadaran ini sangat penting. Mari kita buka di dalam Mazmur 49 ayat 20 dan 21 atau 21. Manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Dalam terjemahan lain, manusia dalam kekayaan, kegemilangan, tetapi tidak mempunyai kesadaran. Maka ia disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Kalau kita tidak sadar bahwa kita adalah anak Allah yang mulia, masih hidup dengan babi itu, jadi binatang, nasibnya seperti binatang. Banyak anak Tuhan menyamakan diri seperti binatang, saudara. Malam ini tidur dengan perempuan si A, besok tidur dengan perempuan si B, lusa lagi dengan si C. Ini binatang ya, saudara. Binatang tidak mengenal suami istri, saudara. Tidak ada sifat-sifat Kristus di dalamnya. Mulai hidup dalam hawa nafsu. Mari kita berbalik ke jalan Tuhan. Bertobat. Jangan lagi hidup dalam tidak kebenaran. Mari dalam hari Pentakosta ini, biarlah kuasa Roh Kudus mengendalikan kita. Kita mau belajar taat,
mau digoyang oleh Tuhan, mau dididik oleh Tuhan. Nah, saudara, kenapa perceraian banyak sekarang terjadi di hari-hari terakhir? Keluarga-keluarga Kristen banyak cerai, saudara. Karena apa? Karena dia punya dasar iman pengharapannya adalah harta. Suami istri kerja keras cari harta. Waktu miskin, saudara. Ini nyata. Waktu hidup mereka sederhana, mereka rukun. Mulai istrinya naik jenjang. Kedudukannya terus dipromosi oleh perusahaannya. Mulai macam-macam, saudara. Akhirnya dia nuntut menceraikan suaminya karena suaminya biasa-biasa saja. Akhirnya saya layani. Nggak bisa. Perempuan ini nggak mau ketemu dengan saya. Nggak mau terima nasihat dari hamba Tuhan. Cerailah, sudah. Akhirnya nggak bahagia, saudara. Tetapi ada satu ibu yang luar biasa yang mengejutkan saya. Saya tidak perlu sebut nama karena ini rahasia pelayanan. Ada seorang ibu, dia punya jabatan sebagai pemimpin di satu perusahaan. Satu kali dia berhenti bekerja. Saya kaget. Bu, berhenti. Saya dengan istri saya kunjungi ke rumahnya. Bu, kenapa berhenti dari perusahaan ini? Ibu kan punya posisi yang sudah tinggi. Yang ngomong dengan jujur, dengan meneteskan air mata. Pak Ben, di perusahaan ini justru membuat saya jauh dari Tuhan. Dan saya jatuh dalam dosa moral di perusahaan ini. Karena saya harus meeting ke Jakarta, saya harus begini. Akhirnya saya tidak tahan, saya jatuh dalam dosa. Dan saya sadar, saya mau bertobat. Saya mau menyelamatkan keluargaku. Saya mau kembali ke jalan Tuhan. Saya tinggalkan pekerjaan itu. Itu bagus, saya bilang. Puji Tuhan, Bu. Hati saya senang. Ibu meninggalkan pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu yang bisa membawa ibu kepada kebinasaan. Jangan sampai salah, sudah. Berkat jasmani. Kadang-kadang di balik berkat jasmani itu bukan berkat tetapi kutuk yang bisa menghancurkan rumah tanggamu, bisa menghancurkan pelayananmu, bisa menghancurkan masa depan dalam kerajaannya. Tetapi dalam proses hidup, dalam kesulitan, dalam masalah, justru ada berkat Tuhan di balik masalah itu. Yang setuju katakan amin. Kita tahu sekarang, akhirnya dia bahagia, dia berhasil, dia buka toko, saya tidak boleh sebut, nanti saudara bisa mereka-reka lagi. Toko yang sangat dibutuhkan orang pada hari-hari terakhir. Diberkati Tuhan luar biasa. Justru dia diberkati melimpah-limpah. Bangun rumah sana sini. Asetnya makin bertambah. Waktu kerja di perusahaan satu ini tidak mengubah dia. Tetapi ketika dia mengubah dasar harapannya kepada Kristus Yesus Tuhan, hidup dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Tuhan yang lain ditambahkan kepadanya. Itulah sebabnya janganlah kita meninggalkan dasar yang benar ini. Dasar kita dipanggil bukan jadi orang kaya. Orang dunia banyak yang lebih kaya dari kita. Banyak yang lebih kaya dari kita. Kalau panggilan kita jadi kaya. Memang ada orang yang dikaruniakan kaya. Kaya itu tidak dosa, saudara. Tetapi kekayaan yang datang dari Tuhan mendatangkan berkat bagi keluargamu, bagi gerejamu, bagi orang-orang di sekelilingmu. Yang setuju katakan amin. Mari kita sungguh-sungguh, kita mensyukuri di balik sakit penyakit pun ada berkat yang baik untuk kita, saudara. Oh, haleluya. Saya bersyukur di balik pandemi ini ada pengalaman berkat rohani bersama Tuhan.
Ada Tuhan sesuatu yang nyatakan yang lebih baik lagi. Saya bersyukur, saya lebih sehat lagi, saya lebih diberkati secara jasmani, terutama secara rohani. Itu yang luar biasa, saudara. Masa-masa sulit seperti ini, pandemik ini saya malah tidak merasakan pandemik, saudara. Saya merasakan justru masa-masa pemulihan. Secara ekonomi, secara pelayanan. Karena gereja, GBI Menara Tanjung Pujian dibuka pada masa-masa pandemi kita dengan Zoom, saudara. Yang sebentar lagi kita tanggal 20 Juni. Kalau Tuhan mengizinkan kita akan ibadah onsite. Karena kita sudah rindu, teman-teman kita yang tidak ikut di Zoom. Kapan Pak Ben kita ibadah onsite? Kita sudah rindu, kita sudah kangen. Ya saudara. Kita ingin penyembahan bersama-sama. Karena di Zoom ini apalagi banyak rintangan kalau di rumah, saudara. Di rumah banyak rintangannya apa? Lagi ibadah sungguh-sungguh. Ada urusan ini, urusan itu. Matikan dulu deh videonya, jalan dulu ke sana, jalan ke sana. Tapi kalau kita fokus dengan Tuhan, walaupun dengan Zoom, kita bisa merasakan sesuatu yang ilahi datang kepada kita. Biarlah Pentakosta ini mengubah kita. Jangan seperti binatang lagi. Tidak tahu yang baik. Yang hanya memuaskan hawa nafsu. Dia binatang, saya perhatikan di dalam dunia binatang. Itu menerkam yang lemah. Singa menerkam yang lemah. Ya, banyak binatang-binatang buas. Mereka saling menjatuhkan, saling memakan satu dengan yang lain. Jangan seperti itu. Gereja Tuhan jangan saling menikam, tapi saling mengasihi. Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita seperti anak yang bungsu, kembali ke Bapa. Tinggalkan babinya. Tinggalkan masa lalu. Balik ke jalan Tuhan. Bertobat. Kalau ada yang masih suka gambar-gambar pornografi, masih suka hal-hal yang tidak kudus, masih suka menjelek-jelekin orang, masih suka menghakimi, merasa lebih rohani, tinggalkan. Kita masuk kepenuhan Kristus. Biarlah kasih Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus menguasai kita semuanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan.